Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang saya ucapkan kepada para hadirin semua yang telah hadir saat ini di Zoom webinar maupun yang menyaksikan via kanal YouTube Segara Research Institute. Perkenalkan, nama saya Alba Damuri, saya moderator pada webinar sosialisasi hasil survei efektivitas penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan diadakannya seminar daring ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang implementasi MBKM di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Khususnya bagaimana program tersebut dapat menjadi solusi dalam meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi di Indonesia, serta juga memberi kesempatan kepada masyarakat dan publik untuk memberikan masukan dalam upaya meningkatkan implementasi MBKM ini yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Nah, keberadaan dan fungsi aplikasi digital yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek pun akan diberi respon yang banyak oleh publik. Kita akan diskusi mendalam tema ini selama 2 jam ke depan bersama panelis-panelis, yaitu yang kita hormati Profesor Didi Ahyari. Beliau adalah Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Apa kabar Pak Didi? Alhamdulillah baik. Baik Prof. Apa kabar Mas Alba? Baik, Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga sehat-sehat ya Prof Didi. Amin. Yeah. Oke, selanjutnya ada perwakilan tim periset dari Segara Research Institute, yaitu Profesor Irwan Trinugroho, PhD, yang juga senior ekonomis. Beliau juga seorang guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas 11 Maret Solo. Apa kabar Pak Irwan? Baik Mas Elba. Sehat ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Oke, nah para penonton, hasil survei MBKM ini akan dipaparkan secara bergantian oleh para peneliti dari Segara Institute. Nah, di sini hadir bersama kita juga ada Mas Rizky Adi. Apa kabar Mas Rizky? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik Mas Elba. Sehat. Ada juga Mbak Mutiara Helga. Apa kabar Mbak Helga? Alhamdulillah sehat Mas Elba. Sehat ya, semoga kita semua sehat dan tetap terus berinovasi. Nah, para hadirin yang menyaksikan webinar ini juga dapat mengajukan pertanyaan kepada tim panelis yang hadir dengan cara mengetik pertanyaan tersebut di kolom komentar Zoom webinar maupun kolom komentar di YouTube Segara Research Institute. Nah, nanti akan dijawab satu persatu ketika sesi tanya jawab dibuka. Baik, para hadirin, sebelum memulai webinar ini, kami mohon untuk duduk tegak sejenak. Bersama kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung bergabung dengan webinar ini dan para peserta nanti juga akan ikut bergabung di webinar kita yang menarik ini. Bersama kita ada Dirjen Dikti-Ristek Profesor Nizam, nanti akan bergabung dalam beberapa menit lagi. Dan kita langsung bicara tentang tema kita hari ini. Sebelumnya mari kita sambut pengantar dari founder dan Eksekutif Director Segara Research Institute, Bapak Peter Abdullah. Pak Peter, kami persilakan waktu dan tempatnya. Kita hari ini adalah efektivitas penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBK terkait dengan penerapan MBKM. Ya. Tapi kami memandang nampaknya itu lebih dikarenakan masih belum sepenuhnya memahami tentang MBKM. Nah, kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang dalam hal ini bekerjasama dengan memberikan kesempatan kepada Segara Research Institute untuk melakukan survei ya, untuk melihat efektivitas dari penerapan MBKM ini di perguruan tinggi. Ya. Survei sudah dilakukan di periode awal tahun ya, sekitar 2 bulan kita lakukan survei. Yang nantinya hasil survei tersebut akan disampaikan oleh tim, ada Profesor Irwan Trinugroho, dan kemudian ada juga staf peneliti kami yaitu Mas Adi Rizky dan kemudian ada Mbak Helga. Ya. Nah, harapan kami adalah dengan webinar ini kita bisa mendiskusikan ya apa yang sebenarnya hasil-hasil surveinya seperti apa. Dan kemudian mungkin kita bisa juga mendiskusikan untuk kebaikan atau untuk penyempurnaan pelaksanaan dari MBKM ini. Ya, tentunya kalau kita hasil survei nanti bisa terlihat ya, setahu saya yang hasil surveinya positif ya, tanggapan dari para pelaku ya sivitas akademika di perguruan tinggi itu menyambut positif keberadaan atau hadirnya MBKM ini, ya, terutama di mahasiswa-mahasiswa sebenarnya, karena benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa. Tapi itu yang mungkin bisa kita diskusikan nanti. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kemendikbud, ya, kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih khususnya kepada Pak Dirjen Dikti yang mungkin belum hadir ya, tetapi mungkin tadi sudah ada konfirmasi nanti akan hadir. Kemudian saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada Profesor Didi Ayari, Dekan Fakultas Ekonomi UGM yang juga menyempatkan waktunya untuk hadir, ya, memberikan pandangan terhadap hasil-hasil dari survei yang kami lakukan. Dan tentu sangat saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Irwan Trinugroho yang sudah memimpin survei ini, dan juga kepada tim peneliti kami yaitu Mas Rizky Adi dan Mbak Helga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi di dalam webinar ini. Semoga bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Peter Abdullah. Kita jadi nggak sabar ini pengen tahu hasil survei seperti apa dan respon dari masyarakat seperti apa terhadap MBKM yang memang sangat inovatif sekali ya. Baik, para peserta, selanjutnya mari kita simak pemaparan hasil survei tim Segara Research Institute terkait dengan efektivitas penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam perguruan tinggi di Indonesia. Nah, hasil survei ini pertama akan dipaparkan oleh Mas Adi. Oke, tempat dan waktunya kami persilakan Mas Adi. Ya, terima kasih Mas Elba. Mohon izin, saya akan memulai memaparkan hasil dari kajian efektivitas penerapan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya mulai untuk pemaparannya. Oke, baik. Ya, jadi pertama-tama survei ini itu adalah untuk mengevaluasi
program MBKM di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kita mulai dari pendahuluan. Jadi latar belakangnya itu adalah dari sudut Indonesia memiliki potensi demografi yang besar dari usia produktif. Ini dapat ditunjukkan dari per Juni 2022, 69% penduduk Indonesia masuk kategori usia produktif, yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Usia produktif 15 sampai 29 tahun berada di angka 24% dari total penduduk di Indonesia. Jadi usia produktif yang masih lumayan muda itu persentasenya sangat besar pada penduduk Indonesia. Kemudian ini juga bisa dilihat kalau data BPS per Februari 2022 menunjukkan dari 208,54 juta penduduk Indonesia usia kerja, 5,83% menganggur, di mana dari 5,83% itu 14% dari angka penganggurannya berasal dari lulusan jenjang diploma dan sarjana S1. Jadi jika bisa dilihat di sini bahwa lulusan universitas kita ada sebagian yang menganggur, dan ini berbahaya. Mengapa berbahaya? Dikarenakan walaupun Indonesia memiliki bonus demografi, jika tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, itu malah nantinya akan terjadi underemployment, dan akhirnya kita tidak akan bisa mendapat bonus demografi tersebut, namun malah menambah dependensi burden. Oke. Nah, disinilah bisa kita lihat bahwa adanya kesenjangan antara sistem pendidikan dengan dunia kerja, itu di mana lulusan sarjana itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan di dunia kerja. Lulusan sarjana yang ada sekarang itu tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan minimnya sarjana yang berkualitas dan dapat bersaing secara global. Nah, untuk itu Kemendikbudristek telah merancang sebuah program ini, program MBKM ini, yang dibuat untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan fleksibel, kreatif dan dinamis terhadap perubahan ilmu dan kompetensi yang cepat berubah, memberi kesempatan mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat masing-masing, serta memberi pengalaman terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir. Untuk pertanyaan penelitian dari penelitian ini, yang pertama ada apakah kualitas mahasiswa perguruan tinggi sudah memenuhi kebutuhan dunia kerja? Kemudian bagaimana program Merdeka Belajar Kampus Merdeka menjawab permasalahan kualitas mahasiswa perguruan tinggi? Yang ketiga, ada apa saja manfaat yang dirasakan oleh stakeholders melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Dan keempat, apa masukan dari stakeholders untuk meningkatkan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke depannya? Dari pertanyaan penelitian itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah kualitas mahasiswa perguruan tinggi sudah memenuhi kebutuhan dunia kerja. Kedua, mengetahui bagaimana program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mampu menjawab permasalahan kualitas mahasiswa perguruan tinggi. Yang ketiga, mengetahui apa saja manfaat yang dirasakan stakeholders melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan keempat, menampung masukan dari stakeholders untuk meningkatkan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, jadi dari latar belakang tersebut, kita telah menyusun sebuah kerangka berpikir, di mana alur dari kerangka berpikir itu bergerak seperti ini. Pada awal kajian, kita akan mencoba menggali persepsi dari pimpinan perguruan tinggi, dosen perguruan tinggi, dan mahasiswa perguruan tinggi itu sendiri terkait skill mahasiswa ataupun lulusan. Jadi mereka akan ditanyakan tentang bagaimana mereka menilai skill mahasiswa atau lulusan-lulusan saat ini. Terus kemudian kita juga akan menggali profil lulusan perguruan tinggi tersebut seperti apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi akan dilihat skill-skill apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Kemudian kita juga akan melihat apa sih yang telah dilakukan program MBKM sekarang, bagaimana sosialisasinya, bagaimana tata caranya, tujuan dan implementasinya di kampus dalam meningkatkan profil skill dari mahasiswa itu tersebut. Dan yang terakhir itu baru kita melihat dalam implementasinya sekarang, bagaimana manfaat yang sudah dirasakan oleh semua stakeholders dari program MBKM.
Lanjut untuk rangka sampling. Jadi untuk samplingnya ini memang sengaja kita mengambil perguruan tinggi di berbagai lokasi di Indonesia yang kita bagi menjadi 3 kelompok. Bisa dilihat kita mengambil secara total samplingnya ada 50 perguruan tinggi, di mana kelompok 1 itu adalah perguruan tinggi dari Sumatera dan Jawa. Kita mengambil sampelnya 36 dikarenakan populasi yang sangat banyak. Kemudian di kelompok 2 ada perguruan tinggi di Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan kelompok 3 perguruan tinggi di Sulawesi dan Papua. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri, itu 5% kita menggunakan wawancara langsung dengan stakeholders perguruan tinggi, itu maupun itu dosen atau petinggi perguruan tinggi. 41% kita juga melakukan wawancara melalui media online berupa Zoom meeting dan telepon, dan 54% responden kami mengisi kuesioner online secara mandiri. Oke. Kita lanjut ke hasil survei penelitiannya. Ini adalah profil respondennya, itu di mana 58,1% itu adalah PTN atau perguruan tinggi negeri, sementara 41,9% lainnya itu merupakan perguruan tinggi swasta. Dari sebaran perguruan tingginya, jumlah perguruan tinggi yang disurvei dalam penelitian ini ada 62 yang tercapture, tersebar di seluruh Indonesia. Sebaran wilayah pada penelitiannya di Sumatera ada 15, di Jawa ada 27 perguruan tinggi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara 6 perguruan tinggi, dan di bagian Indonesia bagian timur ada 14 perguruan tinggi. Kemudian itu dari perguruan tingginya. Untuk stakeholders terkait yang kita jadikan responden, jumlah respondennya ada 51 pimpinan perguruan tinggi yang terdiri dari 13 pejabat rektorat, 16 kepala atau direktur bidang, 9 pejabat fakultas, dan 13 koordinator MBKM universitas. Kemudian ada 58 dosen perguruan tinggi, 96 mahasiswa perguruan tinggi, serta 58 mitra perguruan tinggi yang sudah mengikuti MBKM. Ini untuk info demografi respondennya, yang pimpinan perguruan tinggi itu mayoritas adalah laki-laki dengan jabatan yang paling banyak itu ada kepala atau direktur bidang, dan rata-rata usia respondennya 48 tahun. Sebarannya seperti sebaran perguruan tinggi tadi bisa dilihat di kiri bawah. Oke, lanjut. Untuk dosen perguruan tinggi mayoritasnya adalah laki-laki dengan rata-rata 40 tahun. Untuk mahasiswa perguruan tinggi mayoritas adalah perempuan 53,1% dengan rata-rata usia responden 21 tahun. Serta yang terakhir demografi mitra perguruan tinggi, ini mayoritas responden kami adalah laki-laki 65,5%, dengan jenis perusahaan mitra itu mayoritas adalah perusahaan swasta. Kemudian rata-rata usia responden di mitra perguruan tinggi ini ada 35 tahun. Ya, ini adalah highlight surveinya. Nanti kita akan lanjut lebih dalam membahas hasil-hasil dari surveinya ini. Jadi highlightnya mungkin tidak akan saya jelaskan karena nanti kita akan bahas lebih dalam. Oke, kita mulai ke hasil yang pertama, yaitu adalah profil soft skills dan hard skills mahasiswa perguruan tinggi dalam perspektif pimpinan, dosen, dan mahasiswa perguruan tinggi. Ya, jadi yang pertama kita capture adalah soft skill dari mahasiswa atau persepsi soft skill mahasiswa perguruan tinggi berdasarkan penilaian dari berbagai stakeholders, yaitu ada pimpinan perguruan tinggi, dosen perguruan tinggi, dan mahasiswa perguruan tinggi. Di sini bisa kita dapat melihat bahwa dari skala Likert 1 sampai 7, di mana 1 sangat tidak terampil dan 7 sangat terampil, nilainya ini sebenarnya sudah cukup tinggi. Di rata-rata sekitar 5, nanti ada nilai rata-ratanya. Namun yang paling tinggi di sini itu skill seperti soft skill seperti collaboration dan problem solving, itu lulusan ataupun mahasiswa di perguruan tinggi sekarang sudah memiliki skor yang sangat baik gitu. Dari berbagai stakeholders yang kita
wawancarai ataupun kita beri kuesioner. Sama juga hasilnya pada hard skill di mahasiswa perguruan tinggi, ini penilaian dari ketiga stakeholders juga memiliki nilai yang sangat baik, yaitu rata-ratanya di atas 5 dari 7. Dengan skill-skill yang paling tingginya ada presentation skill, computer skill, kemudian analytical skill, dan project management skill. Jadi sebenarnya lulusan dari perguruan tinggi kita tuh memiliki hard skill dan soft skill yang baik. Namun mengapa seperti yang kita lihat tadi di data bahwa masih ada lulusan S1 atau diploma yang belum dapat mendapatkan pekerjaan. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya, tapi kita lihat dulu rata-rata penilaian soft skill dan hard skill mahasiswa perguruan tinggi ini berdasarkan jenis perguruan tingginya, PTN dan PTS, karena kita ingin melihat apakah ada perbedaan dari perguruan tingginya sendiri, apakah menjadi faktor kalau perguruan tingginya negeri ataupun swasta. Ini sama menggunakan skala Likert 1 sampai 7, di mana 1 sangat tidak terampil dan 7 sangat terampil seperti tadi, hanya dibuat dalam rata-rata. Bisa kita lihat menurut pimpinan perguruan tinggi, soft skill lulusan PTN itu lebih tinggi daripada PTS. Ini hanya persepsi, 5,41 dibandingkan 5,29, sedangkan untuk hard skill juga sama, 5,31 dibanding dengan 5,23. Kemudian dari persepsi dosen, bahwa soft skill mahasiswanya itu ada di PTN 5,07 dan PTS 5,34. Untuk hard skill PTN lebih rendah 4,98 dibanding PTS 5,25, sedangkan persepsi dari mahasiswanya sendiri untuk soft skill di PTN 5,54 dan di PTS 5,77, sementara hard skill 5,37 dibanding dengan 5,66 untuk PTS. Kemudian dilanjutkan, ini ada pertanyaan, apakah perguruan tinggi rutin melakukan tracer study bagi pengguna lulusan? 96% menyatakan iya, sudah rutin melakukan tracer study, dan kemudian kita tanyakan juga masukan apa yang sering diberikan oleh pengguna lulusan. Ini bisa dilihat kalau misalnya selain soft skill lainnya yang tidak bisa kita definisikan, itu 9,8% memberi masukan mengenai kepercayaan diri berpendapat, 9,8% lainnya pengembangan kurikulum, dan 8,5% itu kemampuan komunikasi dan 5,9% kemampuan bahasa asing. Jadi lebih ke masukan di kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi dari lulusan-lulusannya. Oke, lanjut. Di sini ada hasil efektivitas kegiatan atau program perguruan tinggi sekarang dalam peningkatan soft skill dan hard skill mahasiswanya. Ini sama berdasarkan penilaian dari ketiga stakeholders, yaitu pimpinan, dosen, dan mahasiswa menggunakan skala Likert 1 sampai 7. Di sini bisa kita lihat kalau kegiatan atau program yang paling efektif dalam meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa itu menurut ketiga stakeholders itu adalah praktik magang wajib, serta yang kedua dan ketiga adalah KKN, kuliah kerja nyata, dan organisasi mahasiswa. Jadi menurut ketiga stakeholders kami bahwa kegiatan atau program ketiga inilah yang paling dapat meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa di perguruan tinggi. Oke, next. Kemudian ada pertanyaan, kita memberikan pertanyaan, metode mengajar dosen dalam kegiatan belajar mengajar seperti apa yang mendorong soft skill dan hard skill mahasiswa. Nah, di sini yang paling tinggi ini 86% itu metode dosen memberikan final project di setiap akhir semester. Yang kedua tertinggi itu 83%, dosen menggunakan case study tentang isu yang terjadi saat ini. Sedangkan yang rendahnya di sini itu 53% itu seperti metode dosen memberikan tugas setiap minggu pertemuan, dan 57% dosen memberikan ceramah selama kelas berlangsung. Dan 12% lainnya itu metode lain seperti bedah jurnal, survei lapangan, dan penggunaan media sosial. Untuk pertanyaan yang ini pada kuesioner dapat dijawab lebih dari satu metode.
Oke, next. Kemudian ini ada kuesioner yang diarahkan ke mahasiswa sendiri. Ini yang pertama itu ada pertanyaan, menurut mahasiswa, apakah kurikulum pembelajaran di perguruan tinggi mendorong pengembangan soft skill dan hard skill? Ini menggunakan skala Likert 1 sampai 7. Average score-nya itu 5,58 dengan detail 27,1% menjawab sudah sangat efektif, 26% menjawab efektif, 29,2% menjawab cukup efektif, 14,6% menjawab netral, 1% menjawab tidak efektif, dan sisanya menjawab sangat tidak efektif. Kemudian ada pertanyaan lagi, menurut mahasiswa, apakah metode mengajar dosen dalam KBM mendorong pengembangan soft skill dan hard skill? Rata-rata skornya dari 1 sampai 7 itu 5,3. Itu dengan detail 18,8% responden mahasiswa menjawab metode mengajar dosen dalam KBM 18,8% sangat efektif, 29,2% efektif, 28,1 cukup efektif, 14,6 netral, 7,3 cukup tidak efektif, dan sisanya menjawab sangat tidak efektif. Oke, lanjut. Tadi kita sudah melihat ya hasil persepsi stakeholders di kampus, yaitu ada pimpinan perguruan tinggi, dosen perguruan tinggi, serta mahasiswa itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mengambil persepsi soft skill dan hard skill mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi di dunia kerja. Ini kita lihatnya dari mitra-mitra perguruan tinggi yang sudah menggunakan lulusan-lulusan perguruan tinggi tersebut. Dengan pertanyaan yang sama, namun kepada responden berbeda, itu pertanyaannya menurut mitra kerja, soft skill apa yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi? Nah, ini menggunakan skala Likert 1 sampai 7 juga. Di sini bisa kita lihat bahwa menurut mitra atau menurut lapangan kerja, itu soft skill yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa sekarang itu ada di collaboration dengan nilai 6,31 dari 7. Nah, di sini bisa kita lihat kalau angka yang diminta oleh mitra kerja atau lapangan pekerjaan sekarang itu lebih tinggi daripada persepsi soft skill yang tadi kita lihat sebelumnya, persepsi soft skill mahasiswa yang rata-ratanya 5. Di sini bisa kita lihat kalau yang dibutuhkan itu sebenarnya sekitaran rata-ratanya 6. Ini di berbagai soft skill bisa kita lihat kalau angkanya jauh lebih tinggi daripada slide sebelumnya, di mana ditampilkan persepsi soft skill dari mahasiswa oleh ketiga stakeholders di perguruan tinggi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa hal yang sama juga terjadi ketika mitra kerja ditanya hard skill apa yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi. Ini rata-ratanya juga mendekati 6 ya. Dengan yang paling tinggi itu hard skill seperti computer skill dan presentation skill menjadi poin utama yang dibutuhkan di dunia pekerjaan sekarang ini. Nah, kemudian di slide selanjutnya kita dapat melihat lebih jelas bahwa adanya perbedaan evaluasi tingkat soft skill dan hard skill mahasiswa dengan kebutuhan dunia kerja. Di sini bisa kita lihat untuk soft skill itu evaluasi mahasiswa sendiri menurut kepada soft skill lulusannya itu 5,6, dari dosen 5,16, dari pimpinan 5,36, namun yang dibutuhkan di dunia kerja itu di 6,05, di rata-rata 6. Jadi adanya kesenjangan antara soft skill yang dimiliki oleh lulusan sekarang ini dengan kebutuhannya yang di dunia kerja nanti. Hal ini juga terjadi pada hard skill, tidak hanya soft skill, di mana untuk dari mahasiswa sendiri itu memberikan evaluasi 5,45 atau persepsi 4,45, evaluasi dosen itu 5,09, evaluasi atau persepsi pimpinan 5,29, sedangkan yang dibutuhkan di dunia kerja sekarang itu 5,9 dari 7. Oke, lanjut. Nah, menurut dunia kerja, apakah lulusan perguruan tinggi di Indonesia siap bekerja? Nah, di sini bisa kita lihat 3,4% menjawab sangat siap, 15,5% menjawab siap, 43,1% menjawab cukup siap, 34,5% menjawab netral, 4,3% sisanya menjawab cukup tidak siap.
Nah, di sini juga bisa kita lihat average score kesiapan lulusan PTS menurut mitra PTS itu berada di 5 dari 7, serta average score kesiapan lulusan PTN menurut mitra PTN itu 4,69 dari 7. Ini masih menggunakan skala Likert yang tadi, di mana 1 sangat tidak siap dan 7 adalah sangat siap. Jadi skornya tuh sebenarnya sudah berada di atas middle point ya. Namun belum mencapai titik yang dibutuhkan di dunia kerja sekarang. Oke, lanjut. Kemudian ada pertanyaan, apakah lulusan fresh graduate perguruan tinggi yang Anda terima saat ini di perusahaan Anda telah memenuhi ekspektasi dunia kerja? Di sini mitra menjawab 13,8% sudah sangat memenuhi, 29,3% memenuhi, 41,4% cukup memenuhi, 12,1% menjawab netral, sedangkan sisanya menjawab tidak memenuhi. Ini rata-rata skornya 5,38 dari 7. Kemudian ada pertanyaan juga, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan standar dan ekspektasi ini terhadap lulusan perguruan tinggi di dunia kerja? Ini kita tanyakan ke mitra, dan pertanyaan ini boleh dijawab lebih dari satu jawaban. Nah, yang paling besar itu 64% itu menjawab pembelajaran yang ada di perguruan tinggi itu bersifat terlalu teoritis. Kemudian jawaban paling banyak kedua itu ada jiwa semangat anak muda saat ini berkurang karena efek semua hal itu instan. Dan 48% lainnya menjawab kalau kurikulum pendidikan yang kurang agile dan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada di dunia kerja. Jadi memang ada persepsi di sini bahwa pembelajaran di perguruan tinggi itu bersifat terlalu teoritis dan tidak agile dan tidak bisa mengikuti perkembangan maupun kebutuhan yang sekarang ada di dunia pekerjaan. Oke, lanjut. Ini juga pertanyaan kepada mitra, apakah Anda kesulitan merekrut lulusan perguruan tinggi yang capable untuk kepentingan perusahaan ataupun organisasi Anda? 26% menjawab iya, masih kesulitan untuk merekrut lulusan perguruan tinggi yang capable. Kemudian ditanyakan kesulitan apa yang ditemui saat merekrut lulusan perguruan tinggi. Nah, di sini yang paling tinggi itu adalah kompetensi soft skill, yaitu communication dan confidence level dari lulusan-lulusan perguruan tinggi yang belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mitranya. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi hard skill, yaitu technical dan analisis skill. Jadi memang sepertinya bisa kita lihat di sini ya, kalau lulusan perguruan tinggi sekarang itu tidak lacks hard skill. Hard skillnya sudah oke gitu. Memang tidak menjadi permasalahan, tidak terlalu menjadi permasalahan. Namun yang dipermasalahkan di mitra itu adalah soft skill mereka, yaitu adalah kompetensi komunikasi serta kepercayaan diri dari lulusan-lulusan perguruan tinggi ini. Oke, lanjut. Ada pertanyaan, menurut dunia kerja, soft skill apa yang rata-rata belum dimiliki oleh fresh graduate perguruan tinggi saat melamar pekerjaan? Ini yang paling tinggi itu 66% ada problem solving. Kemudian kedua paling tinggi di angka 50% itu ada communication skill. Dan 47% itu ada innovation. Ya, seperti yang kita lihat tadi bahwa memang ada permasalahan di kompetensi komunikasi. Oke, next. Pertanyaan yang sama, namun yang ini mencakup hard skill. Hard skill apa saja yang rata-rata belum dimiliki oleh fresh graduate perguruan tinggi saat melamar pekerjaan? Di sini yang paling tinggi itu 71% itu ada di analytical skill, kedua 47% project management skill, dan yang ketiga 38% itu language skill. Mungkin ini language skill itu seperti kemampuan berbahasa Inggris ya, karena yang rata-rata dibutuhkan mungkin bahasa Inggris dan mungkin bahasa Mandarin. Oke, next. Ini ada apa saja alasan mengapa bersedia menjadi mitra MBKM. Di sini 33% responden kami menjawab bahwa MBKM itu menjadi sebuah sarana link and match di dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Jadi ini artinya untuk mencari pekerja-pekerja lulusan-lulusan kampus biar langsung bisa masuk ke dunia kerja. Kemudian 30% menjawab alasannya bersedia menjadi mitra MBKM itu ingin berkontribusi pada perkembangan dunia pendidikan. 13% menjawab ingin mendukung program pemerintah. 13% lainnya juga menjawab membuka kesempatan untuk rekrutmen dini. Dan 11% lainnya menjawab membuka kesempatan bermitra dengan perguruan tinggi. Oke, selesai paparan dari saya. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kolega saya, Mbak Helga. Terima kasih. Silakan Mbak Helga. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mas Elba dan juga terima kasih kepada kolega saya Mas Rizky Adi karena sudah memaparkan desain penelitian dan juga profil soft skill dan hard skill dari perspektif sivitas akademika kampus dan juga mitra. Saya izin share screen. Baik, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas hasil penelitian yaitu mengenai pelaksanaan MBKM pada perguruan tinggi. Di sini kami bertanya kepada responden, apakah program MBKM sudah tersosialisasi dengan baik di perguruan tinggi atau belum? Nah, dari pimpinan perguruan tinggi menjawab sebesar 31,4% ini sudah tersosialisasi dengan sangat baik, sebanyak 47,1% sudah baik, dan 19,6% sudah cukup baik, dengan rata-rata skor 6,08 dari skala baik. Kalau dari dosen perguruan tinggi juga menjawab dengan rata-rata 5,74, yang artinya sudah tersosialisasi dengan cukup baik di perguruan tinggi. Dari sisi mahasiswa juga menjawab 5,34, artinya program MBKM ini juga sudah tersosialisasi dengan cukup baik di perguruan tinggi. Dari sisi mitra sebesar 5,43, yang artinya juga cukup tersosialisasi dengan baik di perguruan tinggi. Kemudian kami juga bertanya seberapa siap perguruan tinggi melaksanakan kepada dosen. Dari pertanyaan ini kami memperoleh hasil bahwa average skor di pimpinan perguruan tinggi menjawab sebesar 5,84, yang artinya cukup siap untuk melaksanakan program MBKM. Dari sisi dosen juga menjawab 5,36, yang artinya cukup siap untuk melaksanakan program MBKM dari skala Likert 1 sampai 7. Kami bertanya bagaimana antusiasme mahasiswa perguruan tinggi untuk mengikuti seluruh 5,9, yang artinya mahasiswa cukup antusias untuk mengikuti program MBKM. Kemudian kami bertanya, program MBKM apa saja yang menarik minat mahasiswa? Akan program yang paling menarik minat mahasiswa sebesar 83%. Selanjutnya diikuti oleh pertukaran mahasiswa merdeka sebesar 60%, dan juga kampus merdeka sebesar 53%. Pertanyaan ini boleh dijawab lebih dari satu program, dan program pilihan program yang tersedia adalah program MBKM yang diadakan oleh Dirjen Dikti. Kemudian kami juga bertanya, program MBKM apa yang diikuti oleh mahasiswa dalam survei ini? Merefleksikan pertanyaan sebelumnya, di sini program yang paling banyak diikuti
diikuti oleh mahasiswa dalam survei ada sebesar 30%, dan yang terakhir kampus mengajar sebesar 28%. Kemudian kami juga bertanya sejauh mana mahasiswa MBKM dilibatkan dalam pekerjaan di perusahaan. Pertanyaan ini boleh dijawab lebih dari satu jawaban, dan sebesar 74% responden menjawab bahwa mahasiswa MBKM melakukan mini project. Kemudian 60% responden menjawab bahwa di dalam program MBKM mahasiswa ini melakukan pekerjaan administrasi. Diikuti oleh sebesar 57% mahasiswa MBKM diberi tugas penting di dalam tim, sebesar 55% mahasiswa MBKM diikut sertakan mengikuti pelatihan, dan yang terakhir mahasiswa MBKM melakukan riset dan analisis data atau pasar sebesar 48%. Artinya ketika mahasiswa MBKM dilibatkan dalam program MBKM, pekerjaan yang paling banyak dilibatkan adalah melakukan mini project, dan yang paling kurang dilibatkan adalah mahasiswa MBKM melakukan riset dan analisis data atau pasar. Kemudian kami memberikan responden dan kami bertanya seberapa setuju responden terhadap pernyataan yang pertama kan bahwa pendaftaran average score sebesar 5,89, artinya bahwa program MBKM ini cukup mudah dipahami dan tidak menyulitkan bagi mahasiswa. Kemudian kami juga memberikan statement proses pendampingan dan mentoring oleh mentor di Mitra MBKM sangat membantu mahasiswa memahami dunia kerja. Sampai artinya responden setuju bahwa proses pendampingan dan mentoring sangat membantu mahasiswa untuk memahami dunia kerja. Kemudian kami memberikan pertanyaan, menurut Anda seberapa efektif program dari seluruh jenis responden kami, yaitu pimpinan, dosen, mahasiswa, dan juga mitra, rata-rata menjawab di rata-rata skor sebesar 6,29, yang artinya bahwa program MBKM ini efektif dalam mengembangkan soft skill dan hard skill. Berkembang dalam diri MBKM itu, seluruh stakeholder dan seluruh responden kami sepakat bahwa communication skill merupakan soft skill yang dapat berkembang selama program MBKM. Diikuti oleh time management. Kemudian untuk hard skill yang paling berkembang, kami memperoleh jawaban bahwa project management, technical skill, dan juga presentation skill merupakan hard skill yang paling berkembang dalam diri mahasiswa, dan sebelumnya boleh dijawab lebih dari satu skill. Kemudian kita explore jawaban mengenai manfaat MBKM bagi perguruan tinggi. Nah, untuk manfaat MBKM ini kami tanyakan kepada masing-masing responden. Yang pertama bagi perguruan tinggi. Di sini kami memberikan statement dan kami meminta responden untuk menilai seberapa setuju responden atas statement yang kami berikan. Yang pertama, program MBKM meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi saya. Di sini kami mendapatkan average score sebesar 6,35, yang artinya pimpinan perguruan tinggi setuju bahwa program MBKM ini meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Setelah itu, program MBKM menambah jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya dengan mitra industri. Di sini kami juga mendapatkan rata-rata skor sebesar 6,43. Mereka setuju bahwa program MBKM menambah networking dengan berbagai pihak, khususnya mitra industri. Selanjutnya, program MBKM mendukung perguruan tinggi mencapai IKU. IKU ini indikator key performance ya.
dan mendapat average score sebesar 6,33, yang artinya pimpinan juga setuju bahwa program MBKM yang artinya responden pimpinan setuju bahwa program MBKM ini memberikan ruang MBKM seberapa setuju responden yang average score sebesar, di sini kami mendapatkan average score sebesar 6,16. Responden dosen setuju dan hard skill yang ke arah positif terhadap mahasiswa MBK. Pernyataan program MBKM secara langsung menambah poin bagi peningkatan karir saya. Di sini kami mendapatkan average score sebesar 5,6 bagi peningkatan. Selanjutnya, program MBKM secara langsung dan tidak langsung meningkatkan kompetensi saya sebagai dosen. Di sini kami mendapatkan average score sebesar bahwa responden dosen cukup setuju bahwa program yang terakhir kami juga bertanya kompetensi apa yang meningkat melalui program MBKM dalam diri dosen, dan sebesar 18,7% ini meningkatkan kolaborasi dan juga networking. Selain itu juga meningkatkan pedagogi skill sebagai responden dosen. Kemudian ada pernyataan program MBKM memperluas jaringan dan link kolega saya di dunia kerja maupun di dunia akademik. Kami mendapatkan skor average-nya 6,22, yang artinya mereka juga setuju bahwa MBKM ini memperluas networking kolega di dunia kerja. Kemudian kami bertanya manfaat MBKM bagi mahasiswa. Program MBKM memperluas networking dan link saya di dunia kerja. Kami mendapatkan average score sebesar 6,11, yang artinya mahasiswa setuju bahwa program MBKM ini memperluas networking mereka. Kemudian program MBKM memberikan kesempatan dan pengalaman yang baru bagi Anda tentang dunia kerja. Kami mendapatkan average score 6,37 dari skala 7, yang artinya responden mahasiswa setuju bahwa program MBKM ini memberikan kesempatan terlibat dalam dunia kerja. Program MBKM membuat saya menyusun rencana karir hidup ke depan dan memotivasi saya untuk mencapainya. Di sini average skornya adalah 6,28, yang artinya responden mahasiswa setuju bahwa MBKM ini membantu mereka untuk menyusun rencana karir hidup. Saya merasa soft skill dan hard skill saya berkembang setelah mengikuti program MBKM dengan rata-rata skor 6,2. Artinya responden mahasiswa juga setuju bahwa MBKM ini turut mengembangkan soft skill dan hard skill mereka. Saya siap memasuki dunia kerja setelah mengikuti program MBKM. Dengan average score 5,80 program MBKM, mereka siap memasuki dunia kerja. Dengan mengikuti program MBKM, memudahkan saya untuk diterima di dunia kerja. Dengan average score 5,68, yang artinya mahasiswa juga cukup setuju bahwa program MBKM ini memudahkan mereka untuk diterima di dunia kerja. Saya yakin program MBKM dapat mendukung perekonomian Indonesia mendatang. Ini juga kami tanyakan kepada responden mahasiswa dan mendapatkan average score sebesar 6, yang artinya mereka juga setuju
bahwa program MBKM dapat mendukung perekonomian Indonesia mendatang. Kemudian kami juga bertanya kepada responden mahasiswa mengenai persepsi soft skill mereka sebelum dan setelah mengikuti program MBKM. Untuk hijau tua ini persepsi mereka terhadap soft skill mereka sebelum mengikuti MBKM, dan yang hijau muda ini setelah mengikuti MBKM. Nah, bisa kita lihat bahwa dari skala 1 sampai 7, 1 sangat tidak tinggi, perbedaannya adalah yang paling berkembang adalah problem solving, yaitu sebesar 1,15, dan juga collaboration skills sebesar 1,10, yang artinya soft skill yang paling berkembang di diri mahasiswa karena program MBKM ini adalah problem solving dan juga collaboration skill. Kemudian kami pun juga kami juga bertanya mengenai hard skill-nya, dan di sini bisa kami simpulkan bahwa persepsi mahasiswa setelah mengikuti program MBKM. Kemudian kami juga bertanya seberapa siap mahasiswa memasuki dunia kerja. Sebelum mengikuti MBKM dari skala 1 sampai 7, mahasiswa menyatakan tidak siap, cukup tidak siap 4,36 untuk memasuki dunia kerja. Namun setelah mengikuti MBKM cukup siap untuk memasuki dunia kerja. Kemudian kami juga bertanya manfaat MBKM bagi mitra. Di sini kami memberikan statement. Yang pertama adalah program MBKM memberikan kesempatan kemitraan dunia kerja dengan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia dengan average score 6,45, yang artinya mitra MBKM setuju dengan pernyataan ini bahwa program melalui program mentorship dengan mahasiswa, yaitu dengan average score 6,31. Artinya mitra perusahaan ini setuju bahwa MBKM ini membantu mengasah skill mentorship karyawan-karyawan mereka. Program MBKM membuka kesempatan untuk melakukan rekrutmen dini kepada mahasiswa setelah program berakhir dengan average score sebesar 5,88. Di sini artinya mitra cukup setuju ya bahwa program MBKM membuka kesempatan untuk rekrutmen dini. Kemudian program MBKM mempermudah mitra untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan persepsi dan ekspektasi mitra dengan average score 6,09. Di sini berarti mitra setuju bahwa program MBKM mempermudah untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan ekspektasi mitra. Kemudian kami juga bertanya masukan dari stakeholders untuk meningkatkan pelaksanaan program MBKM. Nah, di sini dari pimpinan sebesar 17,5% menyatakan bahwa sosialisasi program MBKM perlu diintensifkan, yang artinya sosialisasi program MBKM perlu ditingkatkan dibandingkan sebelumnya. Kemudian diikuti sebesar 15,9%, itu menyatakan masukannya adalah pedoman MBKM perlu diperjelas, mitra MBKM perlu diperbanyak, dan waktu pelaksanaan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa juga termasuk masukan dari pimpinan. Dan yang kedua dari stakeholder dosen juga sama sebesar 25,4%, sosialisasi program MBKM perlu diintensifkan, yang kemudian diikuti dengan masukan adanya keterlambatan pencairan dana sehingga harapannya pencairan dana bisa dipercepat di waktu yang akan mendatang. Kemudian dari sisi mahasiswa masukannya juga masih sama, yaitu sebesar 36% menyatakan bahwa sosialisasi program MBKM perlu diintensifkan. Diikuti oleh sebesar 20% menyatakan bahwa perlu adanya pendampingan peningkatan soft skill dan hard skill dari universitas. Kalau dari mitra sebesar 21,4% menyatakan bahwa perlu adanya pembekalan
soft skill, hard skill, dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, diikuti oleh sosialisasi program MBKM perlu diintensifkan. Dari hasil survei MBKM ini dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan antara ekspektasi dunia kerja terkait soft skill dan hard skill dengan penilaian soft skill dan hard skill mahasiswa oleh pimpinan, dosen, dan mahasiswa MBKM perguruan tinggi. Yang kedua, program MBKM telah berjalan dengan cukup baik, mulai dari proses sosialisasi, pendaftaran, dan pelaksanaan program. Hal ini didukung oleh kesiapan perguruan tinggi dalam melaksanakan program. Dan yang ketiga, program MBKM memberi manfaat bagi pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, sekaligus mitra MBKM sebagai representasi dunia kerja. Khusus untuk mahasiswa, program MBKM meningkatkan tingkat kepercayaan diri terkait kemampuan soft skill dan hard skill, serta kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Yang keempat, walaupun program MBKM telah berjalan dengan cukup baik, namun beberapa masukan untuk peningkatan pelaksanaan program MBKM tetap ada dari berbagai stakeholders MBKM. Sosialisasi program MBKM perlu diintensifkan, mengingat masih banyak perbedaan pemahaman mengenai program MBKM di kalangan dosen dan juga mahasiswa. Dan yang terakhir, evaluasi tingkat soft skill dan hard skill mahasiswa PTN oleh dosen dan mahasiswa, serta kesiapan mahasiswa PTN untuk memasuki dunia kerja, dan menurut mahasiswa dan mitra MBKM menunjukkan hasil yang lebih rendah ketimbang mahasiswa PTS. Namun dari segi kesiapan untuk mengikuti program MBKM, hasil survei menunjukkan bahwa PTN lebih siap dari segi infrastruktur, sarpras, SDM, jumlah mitra, dan dari peraturan atau kebijakannya dibandingkan dengan PTS. Oleh karena itu, berikut kami sampaikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, pentingnya dilakukan metode pembelajaran studi kasus, proyek, dan metode praktikal lainnya. Yang kedua, intensifikasi sosialisasi program-program MBKM, salah satunya melalui optimalisasi peran duta MBKM atau alumni MBKM di tingkat nasional maupun perguruan tinggi, penyebaran informasi kepada mahasiswa. Duta MBK. Ketiga, perlu dilakukan pemetaan minat, kompetensi, spesialisasi bidang mahasiswa yang sesuaikan transfer pengetahuan dan juga keterampilan. Yang keempat, intensitas evaluasi dan monitoring dua arah antara kementerian dengan perguruan tinggi dengan mitra, perguruan tinggi dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan mitra perlu untuk ditingkatkan secara kuantitas dan juga kualitas. Yang kelima, mengadakan pembekalan kepada mahasiswa tujuan dan lingkup program, work ethics, dan output dari program MBKM sebelum melaksanakan program MBKM. Dan yang terakhir, pendanaan program MBKM harus direncanakan secara jelas dan transparan, serta tepat untuk kekurangannya. Kami mohon maaf. Saya Mas Elba selaku moderator. Oke. Terima kasih Mbak Rizky, terima kasih Mas Rizky, terima kasih Mbak Helga atas paparannya, sangat menarik sekali. Dan ini ada 1-2 poin penting yang saya catat di sini. Pertama, memang kalau dari hasil riset tadi disebutkan bahwa secara umum mahasiswa alumni perguruan tinggi ini sebenarnya siap masuk dunia kerja. Dengan tadi hasil riset dari paparan Mas Rizky itu poinnya rata-rata 4,5 sampai 5. Artinya dari skala 1 sampai 7 itu berada di level medium ya. Dan memang menariknya adalah ada jurang kesenjangan di sini. Nah, tadi juga disampaikan juga kesenjangan ini terjadi baik dari sisi hard skill maupun dari sisi soft skill. Nah, ini kita juga di dunia kerja di industri pun memang merasakan
apa yang tadi disampaikan oleh paparan Mas Rizky maupun dari Mbak Helga. Terutama benar sekali tadi soft skill itu yang memang menjadi PR kita bersama adalah kemampuan dalam membangun kemampuan problem solving ya. Kemudian communication skill, karena ini penting sekali communication skill, dan juga innovation skill. Sekarang dengan era disrupsi ini inovasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, terkait dengan hard skill ini kita juga rasakan memang kemampuan menganalisis dari alumni perguruan tinggi memang belum pada tahap yang memang kita harapkan sekali. Juga project management skill ya maupun kemampuan berbahasa. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu semua peserta webinar efektivitas penerapan MBKM ini. Berikutnya kita akan mendengar pendapat dari Prof. Didi Ahyari terkait dengan hasil survei maupun perkembangan update ke depannya seperti apa. Waktu dan tempat, Prof. Didi kami persilakan. Assalamualaikum, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Prof. Oke, baik, terima kasih Mas Elba. Sungguh menarik apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky dan Mbak Helga, bahwa saya sepakat tadi poin utama yang dihasilkan dari riset ini adalah ada kesenjangan ya di dalam soft skill dan hard skill sebelum dan sesudah adanya MBKM. Nah, beberapa hal yang ingin saya komentari dan juga mungkin juga menjadi hal yang masukan sifatnya ya. Dalam penelitian tadi mungkin akan lebih menarik ini kalau dibagi perguruan tingginya menjadi vokasional versus akademik dan akademik komunitas, karena masing-masing akan mempunyai karakteristik sendiri terhadap kebutuhan skills tadi ya, bahwa kampus yang sifatnya vokasional atau politeknik itu jelas dia lebih menekankan kepada skills yang banyak ditanyakan di dalam praktek tadi ya. Kemudian akademi komunitas juga sama ya, dia bahkan dia sangat applied begitu ya, di dalam memberikan skills atau kompetensi kepada mahasiswanya. Nah, yang akademik ini yang banyak mayoritas ya, kampus-kampus besar ya, baik PTN maupun BTS ini banyak mengelola di akademik. Sehingga responden yang ditanya tadi saya melihat memang kecenderungannya banyak di kampus yang akademik ya, bukan yang mayoritasnya bukan di vokasional atau akademik komunitas. Nah, kemudian hasilnya kemudian bisa saja akan berbeda kalau kemudian dipisah-pisah analisis berbasis pada jenis kampus tadi. Tapi karena ini sudah jadi ada dicampur, ya nggak apa-apa. Artinya bahwa ini sudah menjadi input yang menarik juga, ya, bahwa ternyata intervensi yang namanya MBKM menghasilkan peningkatan berbagai soft skill maupun hard skill untuk mahasiswa. Dan mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman kerja yang luar biasa. Ya, nah, kemudian yang kedua, saya kurang mendapatkan aspek kelemahan atau resiko. Ya, ini yang banyak ini. Prof. Iwan sudah senyum ini kelihatannya. Ya, di kalangan kampus ini ada problem kalau ditanya. Tadi yang sampel yang saya lihat dari kampus, dosen dan pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini juga menarik kalau pimpinan perguruan tingginya itu digradasi lagi karena beda perannya. Ya, kalau saya lihat tadi ada level pimpinan rektor atau mungkin direktur ya kalau di politeknik atau di vokasional. Nah, ujung tombak MBKM ini sebenarnya ada pada program kepala program studi atau kaprodi. Ya. Nah, ini akan
berdampak pada situasi di mana dilematis ini. Bagi para pimpinan perguruan tinggi di level Kaprodi, kurikulum yang sudah dibangun selama ini harus diubah atau diadaptasi dengan konteks MBKM, sehingga ketika ada program MBKM ini kemudian banyak yang menyesuaikan kurikulumnya agar sesuai dengan MBKM. Misal ini di semester ke-6 atau 7, sehingga mahasiswa bisa magang, bersertifikat, bisa ikut program IISMA ya, keluar negeri ya, dan seterusnya. Ada banyak program yang bisa dilakukan, dan itu bisa digeser ke semester ke-6 dan 7, sehingga core kurikulumnya yang 70%, ya kira-kira hampir 100 lah, dari kalau 144 kali 70 kan sekitar itu. Nah, ini bisa diselesaikan di semester yang 1 sampai 6 atau 1 sampai 5. Nah, ini yang kemudian kampus harus siap mengorbankan semester yang mahasiswa mengikuti program MBKM ini keluar dan sebagainya, sehingga mereka harus mengubah penugasan dosen, mengubah kurikulum, sehingga core kompetensi mahasiswa sesuai dengan misinya itu tetap tercapai. Nah, disinilah kemudian ada risiko bahwa ketika mereka betul-betul membebaskan mahasiswa ketika akan mengikuti MBKM, ada yang dalam petik risiko dikorbankan. Artinya mahasiswa mengambil sesuatu yang mungkin tidak di bidangnya, walaupun itu haknya sah-sah saja dalam program ini ya untuk menambah wawasan. Tapi tadi, apakah kemudian ketika diakreditasi ditanya oleh BAN atau LAM atau akreditasi internasional, mahasiswa punya kompetensi yang diharapkan nggak sesuai dengan misinya? Ada risiko semacam itu, sehingga ada kegambangan di kalangan prodi dan juga jurusan atau departemen untuk mengikuti pola ini, karena kemudian bertanya adalah sustainability-nya. Jangan-jangan 2024 nih ganti pejabat, ganti program. Wah, ini padahal infrastrukturnya, kurikulumnya sudah diubah. Kurikulum yang ya dengan susah payah diubah agar sesuai dengan MBKM. Bisa jadi tahun depan ketika pemerintah nggak ada alokasi anggaran untuk MBKM ini kemudian berhenti. Artinya diserahkan kepada kampus untuk menjalankan sendiri. Dan tidak semua kampus sanggup menjalankan seperti program IISMA, student mobility ya ke universitas lain di luar kampus, di luar pulaunya, yang cukup mahal, tapi kalau nggak didukung oleh kementerian ya akan sangat berat ya bagi mereka. Nah, ini hal-hal yang juga harus diantisipasi, risiko tadi yang saya sampaikan. Kemudian risiko bagi mahasiswa juga. Ya, karena mahasiswa yang mengikuti berbagai program, khususnya kalau dia ikut magang bersertifikat, ya kita juga harus melihat bahwa selain tadi, saya melihat positif sekali, ya improvement di dalam soft skill dan hard skill, tapi bahwa ada risiko ketika mereka mengikuti kemudian gagal, mereka akan kehilangan SKS 1 semester tadi. Karena begitu mereka ke lapangan, itu kan mereka 20 SKS nilainya, kemudian nggak akan kemudian ya nanti 10 SKS-nya bisa dapat nilai yang 10 enggak gitu, nggak bisa, lulus ya lulus, enggak. Ini ada risiko tertentu bagi mahasiswa, itu harus diantisipasi hal semacam itu. Nah, bagi kampus juga begitu, tadi disebut juga ada kaitannya dengan MBKM meningkatkan IKU ya, hasil risetnya tadi betul ya, tapi ini ada tapinya. Tapi ya kalau mahasiswa mengambil atau dikonversi menjadi 12 SKS, padahal mahasiswa belum tentu mau ngambil 12 KS. Ya, dia mungkin akan mengambil 1, 2, atau 3 mata kuliah di tempat lain yang dia ingin. Tapi bagi kampus itu nggak menyumbang kepada IKU. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bagus, tapi kemudian tidak congruence, tidak selaras dengan apa yang dilakukan oleh kampus. Jadi mahasiswa dapat sesuatu, tapi kampusnya enggak. Sehingga kampus tadi ya kalau mendorong ya nggak mau ke depan, begitu ini tidak menjadi program pemerintah, kalau kemudian menjadi program lembaga atau kampus ya mungkin dia akan mikir-mikir juga, karena tidak congruence, tidak inline. Ya.
Nah, ini yang saya kira itu dulu untuk berbagai hal tadi karena waktu yang terbatas. Nanti kita bisa lanjutkan lagi hal yang menarik. Oh iya, satu lagi sustainability. Tadi sudah saya singgung ya, sustainability. Nah, ini poin yang menurut saya juga menjadi concern bagi para pimpinan perguruan tinggi, baik dari sisi kurikulum maupun aspek pembiayaan ke depan. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Didi Ahyari atas pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang sangat penting buat hasil riset ini. Oh ya, kepada para panelis dan peserta webinar, di tengah kita sudah hadir Prof. Nizam, Dirjen Dikti Ristek. Apa kabar Prof. Nizam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya Prof ya. Ini kita sudah masuk di sesi diskusi para panelis nih Prof. Nizam nih. Dan sangat menarik Prof. Nizam ini hasil riset maupun tanggapan-tanggapan dari Prof. Didi ini. Mungkin ada pandangan dari Prof. Nizam ya. Salam Prof. Didi. Baik, terima kasih Mas Elka dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya baru menerima hasil risetnya, jadi baru saya buka dari PowerPoint-nya. Ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi ya. Kita tuh selama ini tuh selalu memblame perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM untuk memasuki dunia kerja. Selalu yang dikatakan adalah mismatch antara dunia kerja dengan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Tapi di sisi yang lain, kita juga tahu bahwa dunia kerja itu sendiri juga lapangan pekerjaan itu sangat kecil. Dengan pertumbuhan ekonomi 5% itu kan para ahli ekonomi mengatakan lapangan pekerjaan baru yang tercipta setiap tahunnya itu di bawah 500.000. Padahal kita menghasilkan 1,7 juta sarjana dan diploma dari perguruan tinggi kita. Jadi demand supply itu memang tidak imbang. Kalau banyak pengangguran itu bukan berarti lulusan perguruan tingginya memble, gitu, tapi juga lapangan pekerjaannya nggak ada gitu. Jadi ini kita harus fair dalam hal ini ya. Jadi kita bagaimana melihat itu. Oleh karenanya ekosistem kampus merdeka ini kan memang sebetulnya untuk dua hal menurut saya. Yang pertama untuk membridge gap, kalau memang itu ada gap antara hasil dari perguruan tinggi dengan dunia kerja, dan yang kedua itu membridge ke masa depan. Karena saat ini kan dunia kerja sendiri juga banyak yang layoff karena disrupsi dari kemajuan teknologi, disrupsi dari otomasi, dan berbagai macam situasi global maupun nasional ya. Yaitu menyebabkan banyak sekali lapangan pekerjaan yang hilang. Nah, bridging the gap to the future inilah yang menurut saya sangat penting di dalam MBKM ini. Karena kan kampus itu memang selalu tertinggal dari dunia kerja, paling tidak 10 tahun, saya selalu katakan itu. Karena ketika kampus membuat kurikulum, mendesain kurikulum itu kan hari ini, untuk 5 tahun ke depan, itu bertanya pada lulusan 5 tahun terakhir. Yaitu hasil pendidikan 10 tahun terakhir. Baik pada pengguna maupun pada lulusannya. Artinya itu gap yang terjadi saat ini berdasarkan hasil 10 tahun yang lalu. Nah, ketika kita kemudian mengimplementasikan kurikulum baru, itu ketika lulusan pertama dihasilkan 5 tahun yang akan datang, itu dunia sudah berubah lagi. Jadi memang tidak akan pernah nyambung. Itu tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Memang kurikulum itu selalu left behind lapangan pekerjaan. Oleh karenanya, atau dunia kerja, oleh karenanya memang MBKM ini menjadi bridge di antara gap yang faktual dan konseptual memang ada tersebut. Itu yang menurut saya sangat penting. Kemudian tentang riset sendiri ini, riset dari teman-teman Segara sendiri, ini saya mengapresiasi atas riset yang telah dilakukan dan hasilnya menarik, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari hasil riset ini. Hanya sedikit catatan saya. Yang pertama, cenderung forced conclusion ya, karena kan sifatnya lebih banyak yang multiple angket, yaitu multiple choice dengan linked lah, sehingga forced response itu terbentuk, termasuk misalnya di dalam membuat rekomendasi, itu kan dasarnya pada pilihan perbaikan apa yang diperlukan. Itu kalau saya melihat dari hasil survei ini, itu kalau saya tidak salah membacanya, itu adalah forced response ya, artinya multiple choice. Sehingga pasti ada
yang merekomendasi ABCDE berdasarkan pilihan yang ada di dalam kuesioner. Dan kalau saya melihat di angkanya juga yang merekomendasikan ABCDE itu juga angkanya rata-rata di bawah 20-30%, jadi tidak signifikan sebetulnya improvement itu. Kemudian juga tentang gap antara kompetensi dari perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja itu kan selama ini selalu juga anekdotal ya. Ini yang menurut saya dari survei ke survei yaitu selalu yang kita terima ya bahwa ada gap tersebut. Tapi how to bridge the gap dan di mana sebenarnya gapnya itu sebetulnya sangat kita harapkan kita bisa dapat insight dari suatu survei yang sifatnya tidak anekdotal tapi lebih analitik dan faktual. Kemudian juga dari hasil MBKM itu sangat baik kalau dikontraskan ya antara mahasiswa mengikuti MBKM dengan yang tidak mengikuti MBKM, baik dari hard skills-nya maupun soft skills-nya. Di dalam survei, kalau saya tidak salah membaca ya, itu antara sebelum dan setelah mengikuti MBKM. Tentu di situ juga bagus untuk melihat perubahannya. Tapi juga sangat baik kalau ada control group dengan yang treat group ya, kelompok yang mengikuti MBKM dengan kelompok yang tidak mengikuti MBKM. Dan yang sangat penting sebetulnya adalah pada outcome-nya. Bagaimana lulusan-lulusan yang hasil dari MBKM ini perform di dunia kerjanya, apakah they perform better or not. Itu yang menurut saya litmus yang paling penting untuk melihat impact dari program Kampus Merdeka ini. Mungkin itu dari saya, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Nizam. Jadi memang ada satu poin penting ini dan menarik ini Prof. Nizam bahwa memang setiap tahun rata-rata 1,5 juta sarjana dan D3 ya Prof ya yang diwisuda ya. Sementara lapangan kerja tersedia jauh di bawah itu ya 300.000 sampai 500.000 dengan growth ekonomi 5%. Nah ini challenge ya Prof ya, challenge buat kita semua juga. Bagaimana para sarjana ini bisa adaptif dan agile ya dengan perubahan yang terjadi saat ini. Oke, para peserta webinar efektivitas penerapan MBKM ini sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab terkait dengan diskusi kita sore ini. Mungkin dari sebelum tanya jawab mungkin dari Pak Irwan bisa memberikan pandangan-pandangan. Terima kasih Mas Elba. Mohon izin Pak Dirjen dan senior saya Prof. Didi Ayari untuk menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan hasil survei ini maupun terkait dengan program MBKM secara keseluruhan ya. Jadi yang pertama ya tentu kita harus mengapresiasi apa yang telah diprogramkan oleh kementerian ya terkait dengan program MBKM ya, memberi ruang kepada mahasiswa untuk meningkatkan exposure-nya di luar kampus ya, mengasah soft skill dan seterusnya gitu. Riset ini cukup komprehensif dan mengcapture banyak hal terkait dengan program MBKM. Cuman ada satu yang kelihatannya belum banyak dieksplor di sini, itu adalah yang program MBKM yang itu mandiri oleh perguruan tinggi itu. Karena tadi yang disampaikan oleh Mas Rizky maupun Mbak Elga itu lebih banyak merupakan program MBKM flagship-nya kementerian kan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengcapture juga sebenarnya berapa sih apa saja program yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi itu sendiri di luar yang ditawarkan oleh kementerian, yaitu kita bisa mengukur sebenarnya komitmen dari perguruan tinggi terhadap program MBKM. Itu yang terkait dengan risetnya ya. Kemudian terkait hasil survei, hasil risetnya ini ya, saya tadi lihat dan saya juga ini agak sependapat dengan ini ya, terkait dengan ini. Jadi kalau tadi lihat seberapa perbandingan antara siapa yang lebih apresiasi dan siapa yang lebih skeptis ya terkait dengan MBKM ya di antara para stakeholder. Tadi terlihat bahwa dosen itu ya cenderung lebih skeptis terhadap dengan MBKM dibandingkan dengan stakeholder ya. Ada dari beberapa pertanyaan tadi ya, misalnya pimpinan perguruan tinggi, mahasiswa dan industri, mereka cenderung lebih tinggi skornya dibandingkan dengan dosen kan gitu. Nah tadi yang disampaikan oleh Prof. Didi Ayari ya, ini juga kaitannya dengan gini. Tadi kalau yang pimpinan perguruan tinggi itu di breakdown sampai dengan ke dekan, kemudian kaprodi, terutama ya kaprodi, ini memang sedikit ada problem ya, karena gini, problem teknis sebenarnya, problem di lapangan ya, karena satu ya, seringkali program studi itu yang mereka memiliki ego program studi ya dalam konteks ini adalah kaitannya dengan rekognisi mata kuliah gitu ya. Nah ini seringkali
program studi itu masih belum rela kalau mata kuliah tertentu itu direkognisi dengan program MBKM tertentu dan seterusnya gitu. Nah, jadi seringkali nggak ketemu. Jadi misalnya ada mahasiswa nih ngambil ISMA 4 mata kuliah di luar sana gitu ya. Mereka menjalani itu dengan tambahan kegiatan macam-macam, tapi ketika pulang prodinya masih nggak mau untuk merekognisi itu menjadi 20 SKS gitu. Nah, seringkali itu jadi problem bagi mahasiswa. Nah, itu salah satu kenapa menurut saya tadi dosen cenderung lebih skeptis terhadap program ini gitu. Kemudian tadi menggarisbawahi juga yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya, bahwa ya MBKM ini kan sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2020 ya. Jadi sebenarnya sudah bisa mulai dilakukan evaluasi terkait dengan impact dari MBKM ini ya, baik pada graduate employability, terus kemudian bagaimana kinerja mereka di dunia kerja dan juga economic impact kan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa menggunakan mungkin natural experiment ya, different differences ya, tadi membandingkan antara treated group-nya mahasiswa yang pernah mengambil program MBKM dan juga yang tidak gitu. Apakah kemudian graduate employability-nya itu berbeda antara before and after dan juga antara control dengan treated group-nya. Nah, dan outcome yang lain gitu ya. Jadi itu mungkin ke depan harus seperti, karena kalau ini kan riset ini kan sebenarnya adalah riset persepsian ya, survei persepsian ya. Jadi kadang ada sedikit potensi bias karena inflated respon kan gitu. Dan orang cenderung akan lebih safe dengan respon yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian lagi yang seringkali jadi permasalahan di lapangan itu adalah kaitannya dengan kaitannya MBKM ini dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi gitu. Nah, ini seringkali juga jadi problem di antara pimpinan perguruan tinggi dengan program studi dan dosen gitu. Karena gini, dan juga tadi yang disampaikan oleh Prof. Didi gitu. Jadi mahasiswa itu mungkin tidak sampai 20 SKS yang program MBKM-nya, tapi yang dihitung dalam indikator kinerja utama adalah total minimal 20 SKS kan gitu. Nah, seringkali kemudian si program studinya udah bilang mahasiswanya sudah mengambil MBKM, tapi ternyata nggak 20, jadi itu nggak bisa masuk dalam indikator kinerja utama. Nah, kemudian seringkali terjadi debat bahwa wah ini harus ditambah nih rekognisinya dan seterusnya, atau mungkin bisa jadi ya program studinya nggak mau dan seterusnya gitu. Jadi ini seringkali saya sering dengar di lapangan ada dispute terkait dengan itu ya, rekognisi. Tadi kembali lagi ke poin mengenai rekognisi. Kemudian juga yang mungkin bisa jadi untuk kedepannya adalah tadi terkait dengan ketidaksesuaian antara ekspektasi mahasiswa dan kenyataan di lapangan, terutama untuk yang MBKM magang di industri ya. Jadi misalnya tadi mahasiswa pengennya ya terlibat dalam banyak hal yang sifatnya itu berkaitan dengan disiplin ilmunya dan seterusnya, tetapi malah kemudian di dalam magang MBKM-nya ditempatkannya mungkin hanya untuk urusan administrasi dan seterusnya. Nah, mungkin ini menjadi tugas ya, PR bagi semua stakeholder untuk kemudian menyelaraskan inilah gitu antara kepentingan semua stakeholder gitu. Nah, kemudian tadi yang menarik juga adalah ada disparitas dalam infrastruktur MBKM antara PTN dan PTS, meskipun ya mahasiswa PTS itu cenderung lebih eager dalam melakukan program MBKM gitu. Nah, kemudian yang terakhir kalau saya lihat itu seringkali yang cerita-cerita positif programnya MBKM itu lebih banyak kan adalah yang ISMA ke luar negeri atau IFOSMA untuk yang vokasi gitu. Tapi untuk yang program-program lain itu saya belum banyak yang dikupas baik itu oleh media online maupun oleh mahasiswa melalui media sosial gitu. Nah, itu seharusnya mulai banyak dieksplor lah, diekspos ya, cerita-cerita positif, cerita-cerita bagus mengenai program MBKM yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa, dan itu tugasnya juga bagi perguruan tinggi untuk kemudian menyampaikan itu kepada publik gitu. Mungkin itu Mas Elba yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil risetnya tadi. Matur nuwun. Terima kasih Prof. Irwan. Ini ada pertanyaan menarik buat Prof. Irwan juga dan Prof. Nizam maupun Prof. Didi terkait dengan pandangan dari stakeholder, dari mitra terkait dengan pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, ini kan ada kritik yang cukup menarik bahwa pembelajaran di perguruan tinggi itu masih teoretis. Kemudian kurikulum pun dianggap menurut mitra ini kurang agile dengan kebutuhan kerja, jadi kurang fleksibel. Nah, ini gap ini bagaimana ini solusinya, atau memang
Atau memang seharusnya seperti itu atau bagaimana? Mungkin dari Prof. Irwan dulu ya. Mungkin dari Pak Dirjen dulu aja, Mas Oke, Elba. Ya. Prof. Nizam, Pak Dirjen silakan. Baik, jadi kan memang perguruan tinggi itu membekali keilmuan, ya. Memang tidak membekali dengan kecakapan kerja langsung, kecuali vokasi. Vokasi kan memang skill tertentu itu lebih ditekankan. Tapi perguruan tinggi akademik itu memang pada dasarnya memberikan fondasi umum sehingga dia lulusan seorang sarjana itu punya agility untuk masuk ke sektor manapun. Jadi kemampuan analisa, kemampuan atau metodologi penelitian, metodologi ilmu sosial maupun ekonomi dan sebagainya itu menjadi dasar yang menyiapkan mahasiswa untuk siap latih bekerja di sektor manapun. Nah, tapi di sisi yang lain kan dunia kerja itu nggak sabar, maunya ngambil dari perguruan tinggi itu ya sudah siap untuk bekerja begitu. Nah, karenanya disitulah gap itu yang kita isi dengan Kampus Merdeka. Dengan MBKM ini mengisi gap yang memang tidak disiapkan oleh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi, terutama yang program akademik, itu memang membekali dengan generic knowledge, generic skills, know-how, dan kemampuan problem solving berdasarkan teori-teori keilmuan yang universal. Sehingga ini punya kelebihan, dalam arti si lulusan itu bisa beradaptasi kemanapun. Meskipun dia belajar di teknik, misalnya teknik sipil, dia masuk di perbankan, bisa dan sukses. Masuk ke financing juga berhasil dan sukses. Masuk ke sektor-sektor yang lain juga begitu. Ya, karena dia punya fondasi tentang critical thinking-nya, analytical thinking-nya, punya design thinking, punya system thinking, yang itu bisa applicable di sektor manapun. Jadi itu prinsip memang desain dari pendidikan tinggi kita. Nah, hanya saja tadi karena dunia kerja itu tidak sabar untuk pengennya tuh lulusan itu udah langsung siap, makanya kita bridge dengan Kampus Merdeka ini, MBKM ini salah satunya. Oke, iya betul sekali ya Prof. Nizam ya terkait dengan bagaimana perguruan tinggi mendidik para mahasiswa ya, karena dari hasil riset tadi juga kita lihat bahwa ternyata mitra pun, mahasiswa pun merasa lebih optimis dengan skillnya, dengan kemampuan pengalaman kerjanya dan lain sebagainya. Nah cuma memang ini kalau kita di media nih Pak Dirjen ini agak khawatir terkait dengan konsistensi program ini. Ini kan program yang sangat bagus sekali dan kita juga sangat menikmati program ini di dunia kerja. Kita dapat partner yang sangat bagus dari mahasiswa. Nah, tadi juga Prof. Didi sudah bicara, ini sustainability-nya gimana nih kira-kira Pak Dirjen nih? Apakah program ini akan lanjut terus dengan ya dinamika yang ada di Indonesia? Ya, betul Mas Elba, itu salah satu yang sejak awal kita pikirkan dan kita desain agar ini bisa sustain. Yang pertama tentu kita harus mendasarkan pada impact, pada manfaat. Ketika satu program itu memberikan manfaat yang besar dan itu langsung dirasakan oleh mahasiswa, oleh lulusan, maka saya yakin itu akan menjamin sustainability dari program. Kalau itu sesuatu yang sangat baik dan berimpact, terbukti outcome dan impact-nya, tentu akan berat bagi menteri berikutnya untuk meriset, mengubah atau menghentikan suatu program yang sudah berjalan baik tadi. Nah, karena tadi saya sampaikan sangat penting bagi kita untuk melihat outcome dari program ini. Dari satu survei yang dilakukan oleh saya lupa entah itu oleh UGM atau oleh tim yang lain, tetapi saya melihat hasilnya itu outcome yang dihasilkan dari mahasiswa dengan IP yang sama, background yang sama, yang mengikuti MBKM dengan yang tidak mengikuti MBKM itu significantly different, baik dalam masa tunggu, waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan, maupun juga first salary yang diperoleh oleh sarjana tadi. Jadi ini tanda bagus untuk menjamin sustainability dari program ini. Yang kedua, manfaat langsung yang dirasakan oleh mahasiswa. Selama ini saya ketemu dengan ratusan, mungkin malah ribuan mahasiswa peserta MBKM ya, baik yang magang di Dikti, yang magang di perusahaan-perusahaan, maupun yang mengikuti berbagai program lainnya, mengajar dan sebagainya. Itu semuanya responnya, saya belum pernah mendengar respon yang negatif.
Jadi itu menunjukkan antusiasme mahasiswa. Tentu ini juga akan menjadi pertimbangan yang kuat bagi menteri yang akan datang atau kabinet yang akan datang untuk mempertahankan program ini. Jadi dari dua hal tadi, manfaat langsung yang dirasakan oleh mahasiswa dan dampaknya terhadap ekonomi, itu kalau kita hitung sepintas, itu cost dari MBKM ini bisa tertutup dengan peningkatan hasil lulusan perguruan tinggi 3 bulan aja sudah tertutup untuk program 1 tahun. Jadi itu menunjukkan ini investasi yang bagus dari negara untuk meneruskan program ini kalau kita ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Ya, terima kasih Prof. Nizam. Mungkin kita ingin dengar juga pendapat dari Prof. Didi ini terkait tadi kekhawatiran kita ya Prof ya terkait dengan keberlanjutan program ini. Tadi hasil risetnya memberikan sesuatu yang baru Prof. Nizam, hasil riset yang disampaikan oleh tim Segara tadi betapa ini memberikan ya itu tadi optimisme mahasiswa. Kebetulan di tempat kami bekerja juga ada puluhan ini mahasiswa peserta MBKM juga dan mereka benar-benar menikmati kurikulum seperti ini, dunia kerja yang memang dinamis dan penuh challenge ya. Mungkin Prof. Didi ada masukan, saran supaya program ini tetap sustain dan berlanjut terus. Ya, terima kasih Mas Silva bahwa apa yang disampaikan Pak Dirjen saya ingin menambahkan beberapa hal. Yang pertama bahwa memang kampus tidak akan bisa selalu match 100% dengan progres yang ada di industri ya. Karena industri bergerak sangat cepat mengikuti market, padahal kampus tidak bisa seperti itu. Lag time-nya tadi bisa 1 generasi mahasiswa yaitu 4-5 tahun. Karena mereka harus menyiapkan infrastruktur baik itu dosen, kemudian kurikulum, kemudian lab dan sebagainya. Ini yang tidak mudah. Jadi kalau mau bikin itu semua akan sangat mahal kalau dinamikanya kemudian tidak bisa kita ukur. Artinya bahwa industri bergerak sangat cepat, kita akan selalu ada di belakangnya. Lagi pula lulusan perguruan tinggi tidak bisa kemudian kita ikat untuk mengacu pada satu industri tertentu yang akan menerima mahasiswa setelah lulus nanti. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Nizam tadi, bahwa mahasiswa itu kan kita siapkan agar mereka siap terjun ke industri untuk dilatih lagi sebetulnya. Untuk industri tertentu yang mereka akan masuki ketika kerja. Nah, soft skill itu menjadi kunci. Tadi saya lihat bahwa dari hasil riset di lapangan bahwa memang peningkatan soft skill ya, communication skill misal gitu ya, kemudian pedagogi, koordinasi dan seterusnya itu menjadi meningkat luar biasa. Nah, ini yang saya kira sisi positif yang disampaikan oleh Pak Nizam tadi, bahwa respon dari para peserta banyak positif ya, itu adalah kenyataannya. Tapi bahwa kemudian mereka bisa 100% industri itu diikuti oleh kampus dalam menyiapkan mahasiswa itu menjadi hal yang sulit. Lagi pula secara biaya juga akan sangat mahal. Membangun lab, membangun prasarana yang sama dengan industri, belum lagi softwarenya itu akan sangat mahal. Sehingga yang optimal kita bisa lakukan yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Dikti, bahwa intervensi melalui MBKM ini adalah mendekatkan, ya, artinya tidak menyamakan sebetulnya, mendekatkan industri dengan kampus melalui program ini. Nah, bahwa mahasiswa, dosen atau perpimpinan perguruan tinggi dalam memberikan responnya itu sebagian besar saya lihat positif ya. Itu memang challenge-nya adalah ke depan apakah ini akan mengikat ke kabinet yang mendatang untuk menjalankan ya, karena memang ada hal yang positif, tapi tentu tadi ada beberapa masukan yang tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan ada perbaikan-perbaikan. Ya, sisi-sisi kelemahan semacam tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan, bahwa kampus mungkin akan tidak mau 100% menerima merekognisi perkuliahan yang diambil mahasiswa ISMA. Nah, bagaimana ke depan? Ya, apakah ini top down diatur oleh kementerian? Apakah intervensinya mewajibkan kampus untuk mengikuti hal itu? Atau seperti sekarang bagian dari otonomi akademik, ya, prodi bisa menentukan kurikulumnya ya untuk mengikuti atau tidak mengikuti atau merekognisi atau tidak. Nah, ini hal yang challenge yang saya kira ke depan juga
perlu kita pikirkan dengan baik. Ya, sekali lagi tidak mungkin ini akan selesai di sini. Artinya penyempurnaan masih banyak di lapangan, kendala masih banyak. IKU yang 20% tadi juga menjadi masalah tersendiri. Ya, itu yang perlu kita perbaiki ke depan. Saya kira demikian. Siap. Terima kasih Prof. Didi. Prof. Irwan bisa memberikan respon nih terhadap bagaimana para mahasiswa ini sangat excited ya dengan MBKM ini, Prof. Irwan. Ya, tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen dan juga Pak Didi. Jadi MBKM ini sebenarnya adalah jembatan bagi apa yang diajarkan di kampus dengan apa yang diharapkan oleh industri kan gitu. Nah, sebenarnya saya nggak ada keraguan bahwa mahasiswa itu mereka sangat appreciate terkait dengan MBKM ini. Di program studi saya itu mungkin hanya 10% lah gitu yang tidak mengambil MBKM gitu ya dari satu angkatan gitu. Nah, cuman hanya saja memang ada beberapa hal di lapangan yang yang tadi ya yang perlu kemudian menjadi perbaikan ke depannya. Misalnya tadi ya ekspektasi mahasiswa dengan kenyataan di lapangan mungkin ada 1-2 yang perlu didiskusikan lebih lanjut lah gitu ya. Jadi perencanaannya terkait dengan MBKM, kemudian mungkin perjanjian kerjasama antara kampus dengan tempat pelaksanaan MBKM mungkin lebih detail lagi dan seterusnya. Kemudian harus di follow up dengan implementation arrangement yang detail ya gitu. Jadi biar tidak ada permasalahan terkait dengan placementnya seperti apa, mahasiswa nanti di sana ngapain dan seterusnya itu sudah ada di dalam dokumen rencana implementasi gitu. Ya, jadi saya kira mahasiswa tidak ada kekhawatiran. Saya tidak khawatir sama sekali dengan mahasiswa, mereka sangat appreciate dengan itu. Cuman ya itu tadi seringkali yang jadi kendala yang cukup menguras energi ya di perguruan tinggi itu adalah yang terkait dengan itu ya, terkait dengan kemudian menjelaskan pada dosen terkait dengan MBKM ini, kemudian juga itu tadi ya seringkali ego sektoral program studi itu ya yang kemudian bahkan mungkin bisa jadi saya pernah dengar cerita dari teman dari Fakultas Teknik ya, jadi kalau nggak salah itu bicara mengenai antara IKU 2 dengan IKU 8 itu trade off gitu ya, pernah dekannya bercerita kepada saya ada trade off gitu, karena kalau ngejar MBKM di IKU 2 itu nanti mungkin bisa jadi nggak sejalan dengan standar yang ada di akreditasi internasional atau apa gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu saya kira yang perlu kemudian ke depannya dibenahi lah gitu. Tapi saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya terkait dengan MBKM ini ya, dan saya kira saya setuju dengan Pak Dirjen tadi bahwa kalau banyak sekali hal positif yang bisa disampaikan kepada publik, kepada stakeholder terkait dengan banyak keberhasilan program MBKM ini disertai dengan riset-riset yang terukur tadi ya. Tadi ternyata sudah ada yang melakukan studi yang disampaikan Pak Dirjen terkait dengan impact dari MBKM pada berbagai outcome ya. Saya kira itu perlu disampaikan kepada publik ya secara terus-menerus agar ke depan program ini dilanjutkan siapapun yang kemudian menjadi pimpinan lah gitu. Ya, itu mungkin Mas Elba yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. Irwan. Ini waktu kita juga sudah terbatas sekali, tapi sebelum kita tutup sesi diskusi kita ini, kita ingin mendengar nih dari Pak Dirjen nih ke depan ini apa nih perbaikan apa yang akan kita lakukan di MBKM ini, Prof. Nizam. Mohon maaf masih mute kayaknya, Prof. Sorry. Ya. Baik, terima kasih Mas Elba. Jadi begini, jadi sejak saya mendapat amanah mengelola Dikti ini dari tahun 2020, ini memang kita berlari ya, langsung kita implementasikan MBKM ini dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, dan dengan segala protes dari lingkungan perguruan tinggi ya. Karena waktu kita tidak panjang ya, satu kabinet itu kan hanya 4 tahun, 5 tahun, sehingga kita memang harus segera, dan tapi dengan semangat bahwa kita siap keliru dan siap memperbaiki diri. Dan itu yang kita lakukan secara iteratif, kita selalu lakukan perbaikan-perbaikan di dalam setiap program, dari satu semester ke semester berikutnya selalu kita lakukan monef yang ketat, dan umpan balik, feeding back ke program itu selalu kita lakukan. Jadi continuous improvement selalu kita tekankan. Nah, saat ini kita sedang mengakselerasi untuk MBKM yang arahnya pada ekonomi masa depan, ekonomi baru, misalnya tentang green economy, tentang circular economy, tentang renewable energy, tentang climate change. Itu
sedang kita siapkan agar tadi memang MBKM itu tadi saya sampaikan dua hal ya, bridging dari yang disiapkan di kampus dengan kebutuhan dunia kerja, dan bridging dari dunia kerja saat ini ke dunia kerja masa depan. Nah, ekonomi-ekonomi baru itu yang pasti akan lahir, seperti prediksi dari McKinsey kan, jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia yang hilang 24 juta dalam 10 tahun ke depan, tapi potensi pekerjaan baru 2 kali lipat dari pekerjaan yang hilang. Nah, tapi yang potensi baru itu belum ada pekerjaannya saat ini. Nah, ini new economy ini yang harus kita siapkan, salah satunya melalui MBKM ini. Jadi bagaimana kita menyiapkan adik-adik mahasiswa untuk terinspirasi dengan mengembangkan ekonomi-ekonomi baru, baik itu green economy, blue economy, digital economy, maupun bidang-bidang misalnya tourism dan creative industries. Dan itu tidak berarti itu terbatas pada prodi, tapi itu lintas keilmuan, lintas disiplin. Jadi seperti yang kita lakukan di dalam MBKM ini, most of the program di tingkat nasional itu selalu lintas disiplin, lintas keilmuan. Meskipun magangnya di perusahaan industri digital misalnya, tapi yang magang di sana itu bisa dari ilmu sosial, ekonomi, budaya, termasuk tentunya engineering atau hard sciences. Jadi itu yang kita dorong. MBKM untuk ekonomi baru masa depan Indonesia. Mungkin itu yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nizam, sangat menarik dan sangat-sangat futuristik sekali ini. Ini buat anak-anak kita ini menjadi challenge banget ya. Dan ini sangat kita tunggu Prof, kelanjutan dari program MBKM ini. Baik, sebelum kita tutup, dari Segara Institut bisa memberikan kata penutup mungkin Prof. Irwan atau Pak Peter Abdullah? Prof. Irwan ya? Pak Peter aja. Pak Peter, silakan Pak Peter. Mungkin sedang belum on. Siap, Mas Elba. Oh, siap, Pak Peter. Ya, mohon maaf, tadi lagi ke belakang. Siap. Lumayan seru ya, Mas Elba ya. Seru sekali ini banyak hal baru juga dari Pak Dirjen tadi ini untuk ke depan. Ya, saya sebelum nyapa Pak Nizam, terima kasih Pak Nizam. Ya, yang sebagai penutup mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dirjen Dikti, Pak Nizam, kemudian sahabat saya ini ada Mas Didi, Dekan FEB UGM, dan juga Mas Profesor Irwan, dan juga yang saya banggakan ada Mas Adi Rizky, dan juga ada Mbak Helga, dan juga semua peserta yang hadir di dalam webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, ya, atas peran sertanya sehingga webinar ini bisa berjalan baik. Semoga ya apa yang sudah didiskusikan tadi bisa menjadi masukan-masukan dalam rangka untuk penyempurnaan nantinya penyelenggaraan MBKM nanti di perguruan tinggi. Memang tidak ada sesuatu yang langsung sempurna, pasti akan membutuhkan sebuah proses panjang. Saya kira tapi niat baik dan apa yang sudah dilaksanakan di dalam MBKM ini adalah sesuatu yang baik. Ya. Hasil survei juga menunjukkan hal itu. Ya. Adanya hal-hal yang masih kurang, saya kira itu tinggal kita perbaiki di dalam proses selanjutnya nanti. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang sudah khususnya kepada Kemendikbud, ya. Dan juga yang terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Om Elba, ya, yang sudah berkenan untuk memimpin diskusi kita pada sore ini. Demikian apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seru sekali dan waktu kita sudah habis. Semoga apa yang dijelaskan oleh para panelis memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih kepada para panelis, Prof. Nizam, Prof. Didi, Prof. Irwan, Pak Peter, Mbak Helga, Mas Rizky, terima kasih semua. Dan sebelum kita berpisah, kita ingin foto bersama dulu nih. Foto kenang-kenangan. Foto kenang-kenangan. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nizam, terima kasih Prof. Didi. Terima kasih Pak Nizam, Terima kasih, Pak Peter. Didi, Mas Ya. Irwan. Semuanya, Terima kasih Pak Peter, Pak Irwan, terima kasih. Terima kasih. Mbak Helga, Mas Rizky, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin pamit. Ya. Ya, siap Prof. Thank you Mas Rizky, Mbak Helga, keren. Terima kasih, mohon Keren izin banget nih. pamit. Calon ekonom baru kita nih hadir nih. Waduh. Aduh, harus melebihi Bapak ini. Amin. 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 Terima kasih, Mas. Sama-sama. Oke, kita lanjut ini kepada para peserta. Terima kasih juga sudah terus hadir mengikuti diskusi kita pada sore hari ini. Dan sebagai penghargaan dan hiburan, kita akan menggelar lucky draw. Nah, ini ada hadiah uang tunai untuk 3 pemenang. Pemenang pertama dapat Rp500.000 dan 2 pemenang masing-masing Rp250.000. Nah, ini para peserta Zoom webinar yang telah melakukan registrasi kehadiran, telah juga dikolek oleh para panitia, nama-namanya juga nanti akan kita putar dalam Wheel of Fortune yang akan ada di tampilan webinar ini. Saya akan putar Wheel of Fortune-nya. Yang pertama ini hadiah yang Rp250.000 pertama. Saya hitung ya, 3, 2, 1. Oke, sip. Oke, yang keluar pertama ini akan dihubungi oleh panitia Lela Rizky Fauzia. Selamat kepada Lela Rizky Fauzia mendapatkan Rp250.000. Nanti panitia akan segera menghubungi Mbak Lela. Oke, pemenang Rp250.000 yang kedua, Wheel of Fortune-nya akan saya putar. Sebentar, kita lihat dulu Wheel of Fortune-nya tampil di layar kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa beruntung nih. Oke, 3, 2, 1. Sip. Nah, ini siapa kira-kira nih yang bisa buat makan bakso enak ini? Oke, selamat kepada Ivana Gracia atas door prize Rp250.000 ini. Dan nanti dari panitia akan segera mengontak 2 pemenang Rp250.000 ini. Dan sekarang Wheel of Fortune untuk pemenang pertama sebesar Rp500.000. 3, 2, 1. Oke. Siapakah pemenangnya? Dan the winner is Safa Aulia. Ini kayaknya perempuan semua yang menang, yang beruntung hari ini. Safa Aulia beruntung mendapat Rp500.000 dan dari panitia akan segera mengontak Mbak Safa sebagai pemenang utama dari door prize acara webinar kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih kepada para peserta webinar MBKM kita, dan ini memberikan banyak pencerahan kepada kita semua, dan semoga kedepannya akan banyak perbaikan, banyak terobosan terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terima kasih semuanya. Nanti juga hadiah segera dibagikan dari panitia kepada para pemenang, dan dengan demikian webinar kita berakhir hari ini tentang MBKM yang sangat menarik ini, dan juga saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya kepada para peserta, panelis, dan juga para panitia untuk menyukseskan acara ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dan perbuatan. Saya Elba Damhuri, mewakili tim yang bertugas, mohon pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda semua. Recording stopped.